Namun taksi-taksi yang biasa mengantar saya ke Mekah hari itu semua tidak bersedia. Macam-macam alasannya, diantaranya katanya penjagaan sudah mulai ketat. Akhirnya saya berangkat ke kilometer 10. Saat ini 8 Zulhijjah, saya berada di kota Jeddah dan akan menuju Tanah Haram. Setelah keluar dari domestik Bandara Dammam tadi, ternyata nggak sama dengan Bandara Riyadh. Kalau Bandara Riyadh, domestiknya itu kita harus naik shuttle bus di luar, harus pindah terminal dengan menggunakan shuttle bus, seperti di Jakarta lah. Dari Terminal 3 menuju Terminal 2, naik shuttle atau Skytrain. Nah, kalau di sana ternyata nggak, langsung di lantai 2. Jadi saya lihat dulu ke lantai 2, di mana tempat check-in nantinya, kemudian saya cari musola. Nah, setelah itu karena saya lihat banyak restoran di bawah, saya turun. Saya lihat itu petugas kafe, waiters itu lagi bikin kopi susu. Saya pikir enak bener nih kopi susu. Langsung saya belok, saya pesan, bisa nggak bikinin kopi susu kayak bapak yang itu? Saya bilang gitu. Tapi dia ngambil es. Saya bilang, no, nggak pakai es. Dia bilang bukan untuk bapak, untuk dia ini. Oh gitu. Waktu dia mau bikin, saya lihat di kasirnya ada logo M. Buset, McDonald. Akhirnya saya bilang, no, cancel, batal, nggak jadi. Biar gimana pun kita kan, jangan sampai dah nolongin Israel. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silahkan kontak nomor di bawah ini. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Jika Anda ingin bergabung, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian sebaiknya pendaftaran sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah malam tadi sekitar pukul 00.15 pesawat saya Indigo mendarat di Bandara Dammam, tidak di Riyadh. Dan sesampai di sini alhamdulillah imigrasi tidak banyak tanya. Hanya ditanya mana paspor lama, karena visa saya itu nomor paspornya paspor lama. Nah, di musola di Bandara Dammam ini ada hal yang aneh saya lihat. Kan kita sholat subuh berjamaah nih. Setelah sholat subuh, saya lihat memang ada beberapa orang yang tidak mau bergabung. Ada kan kalau kita datang nih, sholat subuh 5 orang bikin saf baru, berjamaah. Ini enggak, dia sendiri-sendiri. Dan cara sholatnya aneh. Gini nih, nggak pakai salam, tangannya digini-giniin. Saya bilang aliran apa ini? Namun setelah saya tanya sama teman-teman yang di situ, karena Dammam ini dekat dengan Bahrain, dan Bahrain itu banyak Syiah. Nah, dari Bandara Dammam ini saya langsung melanjutkan penerbangan. Waktu itu jam 10 pagi terbang. Dan memang waktu dari Hyderabad menuju Dammam juga saya taunya duduk. Kemudian nggak tahu kalau itu pesawat sudah terbang atau belum, bangun-bangun udah landing. Begitu juga dengan yang di Dammam. Ingat saya pesawat baru jalan di runway, tahu-tahu udah sampai Jeddah. Memang benar-benar capek dah, ketiduran terus. Ada yang unik dalam penerbangan saya dari Dammam menuju Jeddah ini, saya menggunakan Flydeal. Tadi di counter check-in, saya diminta 30 real untuk print out ini. Mungkin karena saya menggunakan paspor. Setelah menempuh penerbangan lebih kurang 2 jam dari Dammam menuju Jeddah, dan saat ini pukul 13 waktu Bandara Jeddah, atau 11 Juni tahun 2024. Sudah memasuki 5 Zulhijjah. Nah, kalau sudah sampai Jeddah, ya nggak ada pemeriksaan imigrasi lagi, karena kan kita domestik. Jadi kita keluar, pintu keluarnya pun nggak sama. Pintu keluar internasional sebelah kiri, domestik sebelah kanan. Kita agak jauh berjalan. Nah, pas naik ke atas, tiba-tiba kameramen rame, wartawan rame. Wih, gawat ini, jangan-jangan aneh ini bisa jadi korban ini. Maksudnya, nih yang pertama kali datang nih mau ditanya wawancara, mau haji atau mau turis. Rame wartawan, Masya Allah. Aneh langsung keluar, ambil masuk ke musola karena dipagar rupanya tuh. Biasanya kan kalau dari domestik kedatangan atau internasional kedatangan, kita naik langsung ke lantai 2 aja ke keberangkatan, lebih aman. Tapi kalau kita lurus ke arah akuarium, nah nanti banyak taksi, banyak petugas nanya haji, ziarah, umroh, macam-macam tertanya. Maka saya langsung cari musola, kemudian dari musola saya jalan lagi ke atas. Langsung saya istirahat di terminal keberangkatan. Baru saya telepon teman minta dijemput di Bandara Jeddah ini. Bagi Anda yang ingin kurban tahun ini di Tanah Haram, berkabar.
saya sudah sediakan kambing-kambingnya untuk Anda. Bagi Anda yang ingin kurban tahun ini di Tanah Haram, berkabar. Saya sudah sediakan kambing-kambingnya untuk Anda. Dan alhamdulillah, memang syukurnya saya tuh lewat domestik. Kalau sempat lewat internasional, pasti jadi bahan pertanyaan. Karena wartawan tuh udah standby. Hari itu kan 5 Zulhijjah udah. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11 kan, tanggal 12. Sudah 5 Zulhijjah. Jadi memang mungkin mereka mau liputan orang-orang yang datang berhaji. Tapi syukurnya juga kan saya pakai celana belel, pakai topi. Jadi nggak kelihatan mau berangkat hajinya. Dan alhamdulillah, jadi bagi Anda-Anda, kalau yang menggunakan domestic flight atau international flight di Bandara Jeddah, langsung ke atas saja seolah-olah connecting flight ke keberangkatan. Nah, kalau antum ke bawah tuh banyak pertanyaan di bawah. Ada petugas muasasa, ada polisi, ada petugas bandara yang nanya ini pisahnya apa. Kalau umroh nih, contohnya nih umroh. Itu antum beli pisah umroh, turun. Antum backpackeran. Itu muasasanya umpamanya apa gitu. Nah, nanti dipanggil bis. Antum bisa sendirian diantar pakai bis atau 2-3 orang. Ya antum gembira-gembira aja, seneng. Gratis, tapi itu muasasa kena tagih 400 real. Di Bandara Jeddah ini teman saya sudah saya telepon sebelumnya dan saya minta jemput di E2, saya bilang begitu. Mobilnya datang, langsung saya ke rumahnya. Saya nggak langsung berangkat ke Mekah karena saya pikir ya masih 5 Zulhijjah, nanti 8 Zulhijjah saja baru saya masuk ke kota Mekah. Kalau hari itu langsung ke kota Mekah ya ongkos paling juga masih 500 real ya. Tapi kemarin saya pilih istirahat dulu di Jeddah, jadi ya akhirnya saya kena 3.000 real untuk masuk ke Mekah. Karena sudah crowded, sudah mendekati hari Arafah, dan petugas juga sudah berlapis. Nah, buat kawan-kawan jangan gampang percaya sama sopir-sopir di sana. Dia bilang bisa antar 3.000. Kalau bisa cari teman-teman yang sudah pernah pengalaman dan dia sudah pernah mengantarkannya. Karena banyak sopir di sana tuh untung-untungan juga. Diambil 3.000 real, nggak sedikit tuh, 3.000 real tuh 12 juta lebih. Nah, kemudian saat kena taptis pertama bisa aman, kedua, ketiga aman. Kalau nggak lolos dia pulang, dia minta duit sama ente. Apalagi kalau ente bayar full, jangan bayar full. Pokoknya sampai sana saya bayar. Umpamanya 3.000 kasih gopek, kasih 500 dulu, jangan langsung lunas, ntar bahaya. Kalau disuruh putar, ini bisa jadi masalah karena dia langsung pulang hale-wale. Jadi memang orang-orang sana tuh seperti itu aturan mainnya. Maka kita juga buat aturan main seperti itu. Kalau kamu mau antar saya oke, saya bayar di sana. Kalau enggak ya enggak. Karena selama ini kan kita kira ada yang koordinasi. Memang ada yang koordinasi, sawer-sawer di jalan gitu. Tapi ini kadang-kadang mereka nggak sawer, jadi mereka untung besar. Ternyata dianya juga untung-untungan, nggak koordinasi. Kalau dia bagi-bagi sama temannya, pasti lolos. Tapi syukurnya waktu itu baru 8 Zulhijjah. Saya bilang sama teman-teman yang di situ,